Baik, Bapak Ibu Guru Inovatif, pada sesi video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana saya mengaplikasikan PCK pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di jenjang SMP untuk kelas 8 semester 2. Nah, topik yang akan saya gunakan ketika mengajarkan materi IPA pada kesempatan kali ini adalah tata surya. Dan untuk memudahkan saya ketika mengajarkannya kepada siswa, saya akan membaginya menjadi beberapa fokus ke dalam tahapan-tahapan pemahaman yang sudah saya rancang. Topik yang akan saya bawakan dalam online course kali ini adalah tata surya. Selain itu, ada beberapa subtopik yang saya bagi untuk memudahkan fokus pengajaran. Di antaranya, yang pertama, memahami konsep sistem tata surya. Yang kedua, memahami kondisi bumi. Yang ketiga, memahami kondisi bulan. Yang keempat, memahami konsep gerhana. Hal ini penting untuk dilakukan karena dalam mengajarkan materi IPA atau mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kepada siswa, ini merupakan materi yang abstrak, yang sebelumnya siswa belum mengetahuinya, atau kebanyakan materi-materi yang ada pada mata pelajaran IPA ini seringkali tidak nyata, dalam artian tidak dilihat sehari-hari oleh siswa, tidak ada pada kenyataan siswa, meskipun sebenarnya secara tidak sadar itu ada dalam kehidupan kita. Maka dari itu di sini saya akan menyederhanakannya melalui konsep-konsep yang lebih sederhana dengan istilah-istilah yang nantinya akan saya gunakan agar tercipta pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Saya akan membahas materi tersebut menggunakan PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Apa itu PCK? PCK adalah salah satu kompetensi mengajar yang dikembangkan by research oleh Havek dari berbagai pakar peneliti sebelumnya. PCK merupakan temuan akademis yang sangat menarik. Temuan ini merupakan sebuah ide yang berlandaskan pada keyakinan bahwa mengajar bukan hanya sekadar tentang menyampaikan ilmu kepada siswa, tetapi PCK diperlukan untuk menjadikan siswa dapat menghubungkan setiap materi secara mandiri dengan pemahaman yang sudah ada pada diri mereka sebelumnya. Ada 7 aspek yang harus diperhatikan pada PCK. Apa saja 7 aspek tersebut? Aspek yang pertama adalah konten. Aspek yang kedua adalah konteks. Aspek yang ketiga adalah knowledge of learner and learning. Aspek yang keempat adalah pedagogi. Aspek yang kelima adalah curriculum knowledge. Aspek yang keenam adalah general educational context. Aspek yang ketujuh atau aspek yang terakhir pada PCK yaitu assessment procedures, goals, outcomes, and values. Apa yang dimaksud dari masing-masing ketujuh aspek tersebut? Untuk aspek yang pertama, yaitu konten. Konten merupakan materi atau topik yang akan disampaikan guru kepada siswa. Aspek konten terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Topik dan 2. Subtopik. Topik adalah materi pokok yang akan dibawakan oleh seorang guru, sedangkan subtopik adalah pembagian fokus dalam mengajarkannya. Aspek yang kedua yaitu konteks. Konteks merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang oleh guru terkait pengetahuan yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan di kelas. Aspek konteks bisa berasal dari fenomena umum, aktivitas yang sering dilakukan siswa, atau pengalaman-pengalaman siswa. Biasanya bisa disusun menggunakan pertanyaan-pertanyaan, praktik, atau sebuah perumpamaan atau analogi. Aspek yang ketiga yaitu knowledge of learner and learning. Knowledge of learner and learning merupakan pemetaan pengetahuan dan kebutuhan siswa
serta rancangan teknik atau metode yang akan digunakan dalam mengajarkan sebuah topik kepada siswa. Aspek knowledge of learner and learning ini biasanya disendirikan atau dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, knowledge of learner, dan yang kedua, knowledge of learning. Knowledge of learner bergantung pada seberapa dalam guru dapat memetakan kemampuan, sikap, kondisi, dan latar belakang siswa. Sedangkan knowledge of learning mencerminkan keterampilan guru dalam mengolah pembelajaran di kelas dengan baik dan benar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Aspek yang keempat yaitu pedagogi. Pedagogi merupakan penyampaian materi atau pemberian instruksi menggunakan bahasa atau kalimat atau istilah yang disederhanakan yang dapat dipahami oleh siswa dengan mudah. Biasanya, instruksi tersebut berupa kata atau kalimat yang lugas, pendek, dan satu persatu. Aspek yang kelima, kurikulum knowledge. Kurikulum knowledge merupakan keterkaitan topik yang diajarkan dengan topik selanjutnya. Biasanya juga menggunakan topik pada pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge untuk membantu memahami topik yang akan diajarkan. Aspek yang keenam yaitu General Educational Context. General Educational Context merupakan pemetaan keluasan dan kedalaman materi yang akan diajarkan di kelas. Meluas meliputi penjelasan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan topik pembelajaran serta penjabaran topik dan subtopik apa saja yang akan diajarkan. Mendalam meliputi persiapan untuk memberikan pengetahuan lanjutan apabila kondisi siswa dalam memahami materi lebih cepat dari perkiraan waktu yang direncanakan oleh guru. Aspek yang ketujuh atau aspek yang terakhir dari PCK yaitu Assessment Procedures, Goals, Outcomes, and Values. Assessment Procedures, Goals, Outcome, and Values merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dan pengukuran tingkat pencapaian pada hasil dan nilai kehidupan yang diperoleh oleh siswa. Biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara bertingkat, checklist goals, penjelasan luaran pengetahuan yang bisa didapatkan, dan nilai kehidupan yang include di dalam materi pelajaran. Nah, lalu bagaimana cara menerapkan atau menggunakan 7 aspek PCK ini untuk mengajarkan materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang tata surya? Simak sampai dengan selesai pada video berikutnya. Salam guru inovatif. Apakah kalian melihat benda-benda di langit itu setiap hari? Topik yang saya mereka pasti akan menjawab.